Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas praktek yang kedua ini, kita akan mendemonstrasikan alat uji gas analyzer, di mana kita ketahui bahwasannya terjadinya pembakaran adanya oksigen dan bahan bakar pada temperatur yang tinggi. Karena adanya pembakaran, diharapkan pada suatu mobil menghasilkan pembakaran yang sempurna, di mana terjadi peningkatan HC, NOx maupun kadar monoksidanya atau CO2-nya. Untuk pengujian kita hari ini, kita akan menguji ada 3 variabel, di mana pada media Toyota Avanza ini, yang pertama kondisi normal, yang kedua terjadi gangguan pada water temperatur sensornya, dan gangguan pada oksigen sensornya. Untuk alat yang kita gunakan adalah alat penguji emisi tipe HG520, dan kelengkapan manual book kita menggunakan modul Hesbon Automatic Emission Analyzer, dan juga panduan buku praktek SPM maupun New Step 1 Toyota manual. Selain gas analyzer, kita juga menggunakan alat multitester atau AVO. Untuk yang pertama, kita akan menghidupkan mesin. Kita tunggu sampai putaran mencapai suhu kerja. Ya, selanjutnya ketika udah mencapai temperatur kerja dengan RPM 800, kita lakukan pengukuran uji emisi. Yang pertama, kita persiapkan alatnya sudah, terus kalibrasi Euro, standby Euro, dan kita masukkan knob ke dalam knalpot. Ya, kita coba naikkan putaran RPM. Selanjutnya kita lakukan pengukuran. Kita tunggu kurang lebih 1 menit. Nah, ini terjadi penurunan HC. Untuk CO-nya terbaca 0, CO2, O2-nya 21,36, dan lambdanya sebesar 2. Ini kita tunggu, masih proses. Nah, ya, untuk posisi bacaan uji emisi dengan kondisi sensor tanpa gangguan, untuk kadar CO 0, HC 1 ppm, CO2 0, dan O2 nya 21,9% dengan lambda 2. Dalam kondisi normal, kita coba memeriksa tahanan daripada oksigen sensor. Kita hubungkan untuk plus minusnya HTR1 ke 3. Terbaca
13 ohm. Untuk yang kedua dan ketiga terbaca sebesar 14 ohm. Untuk yang kedua kita akan mendemonstrasikan ketika ada kendala di oksigen sensor. Di oksigen sensor nah, ini ada oksigen sensor yang terlepas. Kita akan melakukan pengujian kita tekan zero, terus kita masukkan knopnya ke dalam knalpot, kita lakukan pengukuran. Nah, terjadi peningkatan HC pada saat oksigen sensor bermasalah. Jadi kesimpulannya, ketika terjadi masalah pada oksigen sensor, maka pada HC akan mengalami peningkatan dan sebaliknya CO2 juga. Untuk berikutnya, pada mobil ada gangguan pada water temperatur sensornya. Kita akan hidupkan mesin kembali. Jadi ada gangguan pada water temperatur sensornya. Kita idlekan juga. Ya. Setting. Memang anak-anak kita. Ya. Selanjutnya kita akan lakukan kalibrasi alat. Kita tekan zero, standby, yuk, standby dan zero. Selanjutnya kita masukkan knopnya ke knalpot. Kita lakukan pengukuran. Ketika ada permasalahan di WTS, maka sama juga dengan HC, terjadi peningkatan kadar O2. Kita cetak. Nah, ini O2 terbaca 19,44% dan HC terbaca 2 ppm. Nah, ini terbaca di sini HC sebesar 2 ppm dan kadar CO2 karbon monoksidanya meningkat 0,8% dan O2-nya 19,4% ketika ada trouble pada water temperatur sensornya. Saya belum tahu cara Ya. pengujian yang
kita naikkan putaran. Selanjutnya kita lepas knopnya. Demikian video yang dapat saya sajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.